Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, oleh karena kasih-Mu-lah, maka kami sampai pada tahun yang baru ini. Engkaulah yang memelihara hidup kami sepanjang tahun yang lalu. Kasihanilah kami, janganlah kiranya menolak kami dari hadirat-Mu. Sertai kami di dalam tahun yang baru ini. Berkatilah kami dengan segala pekerjaan kami yang berkenan kepadamu. Berkatilah juga firman-Mu itu dalam hati kami, supaya hidup kami menjadi baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1. Yesusku juru selamatku, Tuhanku mukhalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hatiku gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendengar khotbah pada pesta tahun baru 2025 hari ini yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Seperti biasa kita membaca secara bergantian. Demikian firman Tuhan.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah pembaca firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1 sampai ayat 2. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasihi benar. Kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara, Kau tidak gentar. Kasihku padamu semakin besar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang tahun yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Suci dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa merasa bahagia oleh pengasihan-Mu kepada kami, orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon keampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan Engkau menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami,
supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 sampai ayat 2. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menjadi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penembus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang 10. Demikian firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Sebagai pujian syukur kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engkaulah ku melangkah setapak
marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan menyambut Sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 331 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Siang malam musim tahun, gilir ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Orang hidup ditinggalkan oleh pendahulunya, kita pun menuju makam bagai makhluk yang fana. Dari bumi kita lahir dan kembali padanya, tanpa rahmat yang ilahi, apakah manusia? Sungguh Allah mengasihi dunia ciptaannya, dalam putranya sendiri ia tinggal beserta, yang percaya kepadanya tak binasa tenggelam, tapi hidup selamanya dalam Dia yang menang. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada kebaktian kita, kebaktian tahun baru 1 Januari 2025, diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 dengan tema menjadi hamba yang dapat dipercaya. Saya bacakan untuk kita semua dan kita sama-sama mendengar dan menyimaknya.
Perumpamaan tentang talenta. Sebab kerajaan surga seumpama seorang yang mau bepergian. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lalu aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah seorang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan, tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Tuannya itu menjawab, hai hamba yang jahat dan malas, hai kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kalau begitu seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir supaya pada waktu aku kembali aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Tentang hamba yang tidak berguna itu campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita kami menampaikan bagi seluruh jemaat GKP selamat tahun baru 1 Januari 2025 bagi kita semua. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai dan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Saat ini kita memasuki tahun baru tahun 2025. Tahun 2024 telah kita lalui dengan beragam pengalaman hidup.
Kita mengalami suka dan duka, senang dan susah, tertawa dan sedih, gagal dan berhasil. Akan tetapi Tuhanlah kekuatan kita. Tangan Tuhan selalu menjaga kita, waktu susah maupun tenang. Hari ini kita sudah masuk ke dalam tahun 2025. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari, minggu, bulan, dan tahun adalah pemberian Tuhan kepada kita untuk kita pergunakan bekerja dan berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, tahun baru sebagai anugerah Tuhan buat kita semua. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk hidup bermanfaat dan memuliakan Tuhan. Kita boleh berdoa seperti Musa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemberian Tuhan kepada kita perlu kita pelihara dan pergunakan dalam kesetiaan. Seperti firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dalam Injil Matius 25:14-30, yaitu perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan ini hendak menjelaskan kepada kita perlunya kesetiaan sebagai kesiapan diri untuk menyambut kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Hakim yang adil, yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kesetiaan melakukan firman Tuhan sebelum kedatangannya kembali ke dunia ini menjadi pertanda bagi seorang murid atau orang percaya sebagai hamba yang dapat dipercaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop Matius 25 ayat 14-30 mengungkapkan 3 hal yang penting untuk kita catat sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus mempercayakan talenta miliknya kepada hamba-hambanya. Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan surga seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Kata talenta pada nas ini bukan tentang bakat atau potensi hidup yang diberikan Allah secara umum kepada semua orang. Memang bakat dan potensi hidup yang kita miliki harus dipergunakan untuk kepentingan hidup, menjadi berkat bagi kehidupan dan untuk kemuliaan Allah. Akan tetapi kata talenta pada perikop ini adalah tentang uang. Perlu kita ketahui 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Jika upah kerja 1 dinar untuk 1 hari, maka nilai 1 talenta sekitar 16 tahun upah kerja dan seorang pekerja biasa. Jika demikian, nilai nominal yang dipercayakan sang tuan kepada masing-masing hamba bernilai dalam jumlah besar, dan masing-masing hamba mendapat kepercayaan dari tuannya. Itu sebabnya Tuhan itu mempercayakan uang dalam jumlah besar untuk dikelola sehingga memperoleh laba dari situ. Siapakah hamba yang dimaksud pada perumpamaan ini? Nampaknya hamba yang dimaksudkan bukanlah manusia secara umum, tetapi lebih khusus kepada para murid, mungkin lebih tepat orang-orang percaya yang sudah memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan dari Yesus Kristus. Para murid atau orang percaya adalah hamba, sahabat dan mitra kerja Allah untuk mewartakan kerajaan Allah di bumi. Tugas itu harus dikerjakan. Oleh karena itu, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia memberi amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid-murid tanpa terkecuali mendapat perintah yang sama untuk dilakukan. Kita dipercaya untuk melakukan tugas itu. Kepercayaan tak ternilai harganya. Di dalam itu pula kita harus pahami bahwa melakukan perintah Tuhan Yesus dengan setia
adalah merupakan kesiapan diri untuk menyambut kedatangannya kembali ke dunia ini sebagai hakim agung yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang kedua, sikap para hamba terhadap kepercayaan yang diterimanya. Saudara-saudari, hamba yang menerima 5 talenta segera pergi menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Saudara-saudari, sebagai hamba yang menjadi tanggung jawabnya adalah kepatuhan dan kesetiaan, melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Tuhan berwenang untuk mempercayakan tanggung jawab untuk kita kerjakan. Dalam skala kecil atau besar, tugas seorang hamba hanyalah untuk melaksanakan dengan setia peran yang dipercayakan kepadanya. Pada kenyataannya, pada perikop ini, atas kita menemukan 2 sikap yang berbeda daripada hamba merespon tanggung jawab yang dipercayakan tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta, menerima tanggung jawab yang dibebankan dan pergi menjalankan uang itu, lalu beroleh 5 talenta. Ia menerima tanggung jawab itu dan pergi menjalankannya, sehingga memperoleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, ia menerima kepercayaan tuannya untuk menjalankan talenta yang diterimanya, tetapi ia tidak melakukannya. Ia malah menggali lubang di dalam tanah, lalu membunyikan uang tuannya di sana. Dalam hal menjaga uang itu, tindakannya tepat, yaitu dengan menyimpannya di dalam tanah. Akan tetapi sesuai dengan kepercayaan yang diterima dari tuannya, bukan untuk menyimpannya, bukan pula untuk menemukannya, melainkan dipercaya untuk menjalankannya sehingga memperoleh laba dari situ. Dalam hal ini hamba yang menerima 1 talenta itu disebut sebagai hamba yang jahat dan malas karena tindakannya tidak bertanggung jawab. Tindakan hamba ini hanya menghindari takut salah sehingga tidak melakukan apa-apa. Sikap hamba yang satu ini mewakili para murid yang selalu bermain aman, tidak bekerja dan tidak memperoleh hasil apa-apa. Padahal jika para murid bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini, maka ia tidak cukup melakukan kebersihan, tetapi ia harus juga melakukan pelayanan yang aktif, bertanggung jawab dan setia yang membuahkan hasil. Yang ketiga, Tuhan memberi upah kepada hamba-hambanya sesuai dengan perbuatannya. Menerima laporan hasil kerja hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Tuhan itu sangat senang dan gembira. Yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Tuhan itu memuji hamba itu, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab besar dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikian juga dengan hamba yang menerima 2 talenta. Hamba itu menghasilkan laba 2 talenta. Tuhan itu sangat senang karena hamba yang menerima 2 talenta itu melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Ia dipuji dan juga disambut masuk dan turut dalam kebahagiaan tuannya. Berbeda dengan hamba yang menerima 1 talenta. Ia berkata kepada tuannya, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menanam.
Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Tuhan itu sangat marah terhadap hamba yang menerima 1 talenta, karena tidak mengerjakan apa yang diperintahkan tuannya. Sang Tuan menyebut hamba itu hamba yang jahat dan malas, dan menyuruh mengambil talenta yang diterimanya untuk diberikan kepada yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apakah hukumnya sampai di situ? Tidak. Tuhan itu memerintahkan hamba-hambanya, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudari, perumpamaan ini dimaksudkan untuk menolong pembaca memahami pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga. Siapa yang turut serta masuk ke dalam kebahagiaan Tuannya. Perumpamaan ini sudah menjelaskan bahwa yang diundang masuk ke dalam kebahagiaan Tuannya adalah hamba yang dapat dipercaya, yaitu hamba yang baik yang serta melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Mereka adalah seperti hamba yang menerima 5 dan 2 talenta. Akan tetapi hamba yang menyia-nyiakan kepercayaan tuannya dan yang tidak melakukan apa yang diperintahkan tuannya untuk dilakukan, maka ia tidak layak turut serta masuk ke dalam kebahagiaan tuannya di kerajaan surga. Sebaliknya Tuhan itu akan mencampakkan hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan firman ini kepada kita semua adalah menjadi hamba yang dapat dipercaya. Ada 4 hal penting dalam firman ini untuk kita lakukan bersama. Yang pertama, sementara kita sedang menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita perlu menyadari sepenuhnya bahwa semua orang percaya di dunia ini mendapat kepercayaan yang sama dari Tuhan Yesus dengan pemberian karunia-karunia yang berbeda-beda. Pemberian itu sesuai dengan pengenalan Allah kepada kita dan sesuai dengan kesanggupan kita untuk dipergunakan membesarkan kerajaan Allah. Kita tidak perlu membanding-bandingkan karunia yang kita miliki dengan karunia yang dimiliki orang lain. Jangan pula kita berpikir bahwa karunia orang lain lebih utama daripada karunia yang kita miliki. Sekecil apapun talenta atau karunia yang dipercayakan kepada kita, mari kita pakai untuk membangun tubuh Kristus. Mari kita pergunakan karunia yang kita miliki dengan efektif dan membuahkan hasil. Maka dari itu kita dapat disebut sebagai hamba yang setia dan dapat dipercaya. Nilai dan harga dari karunia yang kita miliki, jika kita pergunakan membangun kehidupan yang bermanfaat, berguna untuk diri kita, keluarga, dan untuk orang lain, makhluk hidup dan ciptaan lainnya. Itulah hamba yang dapat dipercaya. Kita harus selalu ingat firman yang disampaikan Tuhan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku akan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Yang kedua, kita telah memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Harapan dan doa kita, tahun ini adalah tahun rahmat buat kita semua, keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Itu berarti bahwa kita percaya dan berharap bahwa Tuhan Yesus mempercayakan
kita untuk turut ambil bagian, bekerja dan berkarya tahun ini. Waktu adalah pemberian berharga dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan. Menghargai waktu itu sangat penting. Orang yang disiplin dalam hal pemakaian waktu, maka orang itu berpeluang untuk maju. Kualitas diri seseorang bukan hanya diukur dari kepintaran yang dia miliki, tetapi bagaimana ia menghargai waktu. Baik sebagai pelajar dan pekerja, kesuksesannya juga didukung bagaimana ia mendisiplinkan diri soal waktu. Kita dapat membeli arloji untuk melihat waktu. Kita dapat membeli kalender yang lengkap hari, minggu, bulan, dan tahunnya. Akan tetapi jauh lebih penting bila kita tetap sadar pentingnya bekerja dan berkarya di setiap waktu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Untuk itu kita harus selalu berdoa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Rasul Paulus juga melihat pentingnya disiplin waktu yang dipergunakan. Pergunakanlah waktu yang ada. Hari-hari ini adalah jahat. Dan kepada jemaat di Galatia dinasihatkannya. Karena itu selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Waktu diberikan Tuhan adalah kesempatan untuk melayani. Dan yang ketiga, pada tahun 2025, sesuai rencana strategis GKP, kita melakukan program merencanakan pertumbuhan. Program ini sangat baik dan menjadi kerinduan kita bersama. Terjadi di GKP, ibarat menanam pohon, kita menantikan pertumbuhan. Demikian kita merindukan pertumbuhan di GKP, jemaat resort, wilayah, dan sinode. Mari kita bersemangat untuk melakukannya. Program ini sangat luhur dan mulia dan harus kita lakukan untuk kemuliaan Kristus Raja Gereja. Jika kita adalah hamba yang dapat dipercaya, maka bersiaplah, bangun kebersamaan, bergotong royong, satukan tekad untuk melakukan sesuatu sesuai dengan talenta yang dimiliki masing-masing jemaat demi pertumbuhan jemaat itu sendiri. Tidak karena besarnya program yang dilakukan sehingga disebut bertumbuh dan dipuji. Hal kecil sekalipun, program merencanakan pertumbuhan yang dilakukan seperti menjaga kebersihan gereja, memberitakan Injil, mengajak orang bergereja, menjaga kesatuan dan persatuan di dalam gereja, memelihara ciptaan Tuhan. Semua hal itu sangat berharga dan terpuji di hadapan Tuhan. Dan yang melakukannya dapat disebut sebagai hamba yang baik dan setia dan dilayakkan masuk ke dalam kebahagiaan Tuhannya dalam kerajaan sorga. Yang keempat, pada tahun 2025 ini, GKP bertanggung jawab melaksanakan pesta rohani, yaitu periodisasi di setiap aras, jemaat resort dan sinode untuk badan kerjasama. Akan dilaksanakan musyawarah pelayanan untuk menetapkan fungsionaris di setiap tingkatan, yaitu periode 2025-2030. Kami berdoa supaya semua jemaat resort BKS sinode melaksanakannya sebagai pesta rohani. Organisasi gereja harus berbeda dengan organisasi dunia ini. Gereja adalah tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota, saling melengkapi dan saling mengasihi. Oleh karena itu, periodisasi bila dilaksanakan harus sebagai wujud dari merencanakan pertumbuhan dan menghasilkan hamba yang dapat
dipercaya. Akhirnya kami menyampaikan sekali lagi, selamat tahun baru 1 Januari 2025 buat seluruh warga jemaat GKPI. Tuhan memberkati Bishop GKPI, Pendeta Abdul Hutauruk MTH. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang tidak bermula dan tidak berakhir, Engkau yang kekal untuk selama-lamanya. Engkau telah menciptakan dunia dan segala isinya, dan Engkau jugalah yang telah menempatkan segala ciptaan-Mu pada tempatnya. Dengan ketentuan-ketentuan pada umur dan kelangsungan hidup masing-masing, pada tahun baru ini kami telah melewati 1 tahun lagi, dan waktu yang Engkau berikan bagi kami. Hati kami tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan, siapakah kami dalam tahun yang lampau, tidak semakin melakukan yang baik atau mendukakan hati-Mu? Apakah kelemahan tubuh dan jiwa kami tidak semakin menjauhkan kami daripada-Mu? Kami sadar bahwa dalam tahun yang lalu telinga dan hati kami masih terlalu cenderung kepada keinginan nafsu tubuh, sehingga banyak perbuatan kami menyimpang dari kehendak-Mu. Kini kami berdiri di hadapan-Mu dengan hati yang sedih dan menyesal, karena kami belum sanggup berbuat kesukaan di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami memohon kepada-Mu supaya Engkau menjadi pemimpin dan gembala bagi kami dalam hidup kami seterusnya. Karena sekalipun keinginan ada pada kami, tubuh yang selalu terpaut pada kecelakaan meneret kami masuk ke dalam lorong-lorong penyimpangan, sehingga perbuatan kami tidak memuliakan nama-Mu. Engkau mengenali isi hati kami masing-masing, dan Engkau juga mengenal keinginan dan kerinduan kami kepada-Mu. Karena itu ampunilah kelemahan dan kecenderungan kami, dan tolonglah kami. Biarlah kami senantiasa berlindung di bawah tahta-Mu, di mana kami memperoleh perlindungan terhadap musuh-musuh kami. Biarlah kami senantiasa bernaung kepada ketentuan-Mu di dalam firman-Mu, supaya para penggoda tidak kuat lagi meneret kami keluar dari jalan-jalan-Mu. Kasihanilah kami umat yang meneru kepada-Mu. Tolonglah kami sesuai dengan kehendak-Mu, karena hanya pada-Mu lah kami boleh mendapat ketentraman yang sempurna. Karena Engkaulah Allah Bapa kami, yang Maha Kasih dan Maha Setia, yang tidak menghendaki seorang pun dari antara kami jadi binasa. Dalam nama Anak-Mu yang menuntun kami datang kepada-Mu. Amin. Kita berdoa. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Di
angkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita memberi persembahan dan mengucap syukur. Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Amin. Kita beri persembahan kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadilah kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Di seluruh dunia ini kasih keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat tahun baru, salam, silakan kita bersalaman, yang boleh kita salam, kiri kanan, muka belakang, tanda syukur kita dan sekaligus ucapan selamat tahun baru.